Halo Sobat Admin, salam digital. Kembali lagi di Observasi, obrolan seru bervariasi episode 3. Perkenalkan, di sini saya Yoga Pangasiran Sejagat sebagai host di kesempatan kali ini. Dan di samping saya nih sudah ada dulu kepala departemen saya, yaitu Kakanda Haris Khalilur Rahman, yang kemarin baru mengisi nih beliau di seminar di Malaysia nih. Ya, gimana kabarnya Mas Haris? Baik, alhamdulillah Dane. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Good. Gini ya Mas Haris ya, kan kita sekarang pengen membahas pergerakan mahasiswa di era pandemi nih Mas Haris. Iya. Nah, terus kan sekarang pandemi udah 3 semester berjalan nih ya Mas Haris kira-kira ya. Terus peran mahasiswa sih sebenarnya yang ingin ditanyakan sekarang itu di era pandemi yang semuanya serba online nih Mas Haris nih. Gimana tuh peran mahasiswa? Ya, sebelumnya gua ngucapin terima kasih nih buat teman-teman dari Himya udah Siap. memberikan kesempatan dan waktu untuk gua berbicara di sinar dialektik. Sinar dialektik gitu kan. Kebetulan tema yang diangkat sama teman-teman ini membahas tentang pergerakan mahasiswa di daerah pandemi ya. Ini sebenarnya cukup menarik gitu ya. Pertama, kita sebagai mahasiswa juga perlu mengetahui dulu nih, kita sebagai mahasiswa memiliki peran apa sih di masyarakat dan di kampus gitu ya. Tentunya kita sebagai mahasiswa harus memiliki peran sebagai agen perubahan ya kan. Yes. Dan atau menjaga nilai-nilai sosial di masyarakat, terus juga bisa menjadi public educator dan lain sebagainya. Karena kan di masa pandemi seperti ini yang berawal dari kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketika sivitas akademika atau lingkungan pendidikan ini melaksanakan aktivitasnya di rumah aja gitu ya, atau kuliah online gitu ya. Jadi semua aktivitas, semua kegiatan mahasiswa ini yang biasanya dilakukannya secara langsung Offline, terus dialihkan menjadi kegiatan online. Itu juga mempengaruhi pergerakan mahasiswa ya. Betul Mas Haris. Nah, terus juga biasanya sih kalau kita mendengar kata pergerakan mahasiswa itu konotasinya selalu mahasiswa yang turun ke jalan. Aksi mungkin ya Mas Haris ya. Demonstrasi gitu demonstrasi. ya. Menuntut sebuah keadilan dari kebijakan pemerintah. Betul. Akan tetapi di era sekarang ini tentu banyak sekali perubahan gitu ya, transformasi gitu ya, yang di era pandemi saat ini tentu mahasiswa dituntut untuk lebih kreatif, untuk melakukan pergerakan yang lebih inovatif gitu ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita sebagai mahasiswa bisa mungkin ya bisa menjadi satgas COVID gitu ya, mensosialisasikan ke masyarakat untuk akan tetap patuh akan protokol kesehatan gitu. Oh gitu, untuk peran mahasiswa yang tadi ya Mas Haris ya, bisa berkontribusi di dalam kayak misal jadi satgas mungkin ya. Untuk di era pandemi ini. Terus gini Mas Haris, ini kan pandemi ini kan tiba-tiba datang nih ya, dan maksa kita nih untuk merubah nyaris seluruh kebiasaan kita nih dalam beraktivitas gitu, yang tadi udah disebutkan Mas Haris, yang tadinya offline terus sekarang menjadi online nih. Nah, gimana sih ngelaksanain peran mahasiswa ini di tengah pandemi gitu? Maksudnya kan yang tadinya offline itu kan maksudnya berbeda budaya gitu. Nah, sekarang mau berubah menjadi online gitu Mas Haris. Itu apa sih yang harus diubah di dalam adaptasi ini gitu? Ya, menarik ya. Ini kita bicara tentang adaptasi ya, yang dilakukan sama mahasiswa di masa pandemi ya. Nah, ketika ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kalau nggak salah itu nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran virus corona di lingkungan pendidikan. Nah, di dalam surat edaran tersebut itu ada kebijakan yang dituliskan bahwasanya pembelajaran aktivitas mahasiswa itu dilakukan di rumah. Terus untuk mahasiswa, dosen yang bergerak di
sektor kesehatan seperti dosen atau mahasiswa dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat gitu ya. Mereka dianjurkan untuk menjadi duta kesehatan, duta pencegahan COVID. Nah, tentu yang penting kita ini dulu nih, tahu situasi ya kan. Karena apapun yang kita lakukan yang dikedepankan adalah kesehatan dan keamanan gitu ya. Iya betul. Nah, sebagai mahasiswa mungkin yang biasanya bergeraknya itu secara langsung, mungkin kita bisa melakukan campaign di media sosial gitu ya untuk memberikan pesan-pesan atau edukasi ke masyarakat, ke publik gitu ya. Bahwasanya kita harus tetap patuh nih akan protokol kesehatan demi pencegahan penyebaran virus corona gitu. Tapi kan sekarang misalkan berbicara tentang pergerakan mahasiswa itu kan kayak di challenge gitu Mas Haris sama masyarakat. Ini mahasiswa mana nih tidak mengkritisi kebijakan pemerintah turun langsung gitu misal. Nah itu omongan-omongan kayak gitu kan masih banyak gitu timbul di masyarakat. Karena di era pandemi kayak gini Mas Haris ya kan kita mau turun langsung lapangan pandemi gitu. Nah itu buat menyiasati omongan-omongan kayak gitu gimana sih Mas Haris? Iya, itu stigma dari masyarakat ya. Stigma betul. Ketika mahasiswa ini yang biasanya aksi tapi terkadang mendapatkan kritik tersendiri gitu dari lingkungan di sekitar. Mana nih pergerakannya? Gitu. Nggak ada. Kok nggak ada perubahan gitu kan di masyarakat. Padahal kalau kita telaah lebih jauh, banyak sekali kegiatan-kegiatan masyarakat itu melibatkan anak-anak muda. Dan di situ juga ada mahasiswa. Ketika Indonesia belakangan ini terjadi bencana alam ya kan, tentunya butuh butuh relawan lah. Oh iya betul. Iya kan, butuh relawan untuk turun langsung ya kan, untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam. Dan banyak juga mahasiswa-mahasiswa dari berbagai jurusan itu turut serta untuk membantu masyarakat di lokasi bencana. Ya itu banyaklah pergerakan-pergerakan alternatif yang sekiranya itu bisa menggantikan gitu kan, menggantikan kebiasaan mahasiswa yang ya bergeraknya itu nggak melulu gerakan ekstra parlemen gitu ya. Oh iya. Nah, tapi juga kita sebagai mahasiswa juga punya kewajiban untuk terus sebagai fungsi kontrol dari pemerintah, check and balances ya. Itu karena negara kita kan demokrasi ya. Betul. Akan tetapi kalau misalkan di era pandemi seperti ini, kadang terjadi pro kontra ya. Kalau misalkan kita mau turun ke jalan, tapi harus patuh akan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker gitu ya. Karena itu demi pencegahan gitu. Kurang lebih seperti itulah. Oke, berarti gerakan-gerakan yang aksi tadi itu bisa digantikan dengan gerakan kemanusiaan mungkin ya Mas Haris ya, yang kayak bisa menolong yang misalnya ada bencana gitu Mas Haris ya. Betul. Nah, terus membahas tentang pergerakan mahasiswa yang tadi disebutkan secara daring mungkin. Apakah emang saat ini yang lebih dituntut itu kayak misal tulisan-tulisan di website gitu, atau seperti apa sih yang pergerakan-pergerakan daring itu sebenarnya Mas Haris? Nah, sebenarnya begini ya. Menariknya ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan sebuah kebijakan, di situ itu menganjurkan agar pimpinan perguruan tinggi itu membuat mekanisme tata kerja tridharma dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi gitu ya. Ketika pengabdian yang biasanya dilakukannya secara langsung terus berubah menjadi online gitu ya. Terus kayak penelitian dan kegiatan-kegiatan KKN mahasiswa ini dilakukannya secara online juga ya. Iya. Nah, itu kadang mahasiswa diberikan penugasan gitu ya. Misalkan membuat poster untuk patuh akan protokol kesehatan, terus juga poster-poster sosialisasi 3M, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan. Itu pokoknya itu kan kreativitas yang dibuat sama para mahasiswa yang jago desain gitu tuh. Itu bisa tuh kayak gitu. Terus atau memberikan tulisan-tulisan yang memiliki dampak ketika dibaca. Nah, itu perlu terus dikembangkan gitu kan. Itu sih paling. Oh gitu, oke. Nah untuk pergerakan mahasiswa ini sendiri kan maksudnya mempunyai tantangan gitu ya Mas Haris ya. Kira-kira menurut Mas Haris ini pergerakan mahasiswa di era pandemi ini tantangannya tuh apa aja sih Mas Haris?
Tantangannya banyak sebenarnya di masa pandemi ini. Kita harus adaptasi, tapi untuk beradaptasinya itu butuh proses waktu yang lama, ya kan? Iya betul. Biasanya kalau misalkan ada isu nasional, itu mahasiswa biasanya melakukan konsolidasi untuk mengawal isu tersebut. Yang paling sulit di masa saat ini adalah menjaga konsistensi atau ritme pergerakan, gitu kan. Nah, ketika pandemi ada, nah itu kita sulit beradaptasi gitu kan. Betul. Nah, pelan-pelan harus berubah gitu paling. Menjaga konsistensi itu yang sulit tantangannya. Iya, gitu. Oke. Terus perubahan serta tantangan realisasi pergerakan ini kan maksudnya perubahan secara intelektual mungkin ya Mas Aris yang tadi sudah saya tanyakan juga. Maksudnya perubahan ini menuntut secara cepat nggak sih Mas Aris? Kan maksudnya udah 3 semester nih berjalan gitu. Apakah perubahan pergerakan ini dituntut secara cepat apa enggak gitu? Tentunya untuk membuat suatu perubahan itu nggak bisa, butuh proses ya Mas Aris ya. Iya betul. Nggak bisa yang instan gitu kan. Perlu ada beberapa tahapan-tahapan gitu yang mesti dilakukan gitu agar terjadi suatu perubahan gitu. Karena dalam mempengaruhi suatu kebijakan agar yang tadinya mungkin ya kan ada kebijakan yang kontra di masyarakat, ya mahasiswa dituntut untuk mengawal gitu agar tidak terjadi yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Itu butuh proses yang cukup lama sih kalau kata gua gitu. Berarti emang diwajarkan lah misalkan perubahan dalam pergerakan ini membutuhkan waktu yang lama gitu Mas Aris ya. Karena emang butuh proses ya semuanya. Butuh proses dan butuh konsistensi ya kan, dan menjaga semangat teman-teman mahasiswa ini ya terkadang agak sulit karena tingkat kekompakannya itu yang berbeda-beda ya. Karena kan yang namanya gerakan itu kan dilakukan secara bersama-sama, ya kan, masif, terstruktur dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan bergerak dengan sendiri-sendiri atau tidak berkelompok itu yang sulit mencapai suatu tujuan gitu kan. Kan kita sebagai mahasiswa ingin adanya suatu perubahan, ya kan? Betul. Dan tetap menjaga nilai-nilai di masyarakat gitu. Terus juga sebagai fungsi kontrol sosial dan lain sebagainya. Itu yang kalau kita balik lagi, bagaimana sih peran mahasiswa ya? Kurang lebih seperti itu gitu loh. Oke, ini saya mau nyinggung isu dikit nih, kepala departemen saya sendiri nih Mas Aris nih ya. Saya mau lalu. Iya. Ini saya mau nyinggung isu sedikit nih, kayak misalkan kan bulan Juli itu udah diumumkan misalkan sudah boleh masuk ya Mas Aris ya, udah boleh masuk sekolah gitu kan. Tatap muka. Tatap muka langsung gitu kan. Padahal baru tadi apa kemarin gitu dikeluarkan pulang kampung aja atau mudik aja kan nggak boleh kan. Terus tiba-tiba Juli kok boleh tatap muka. Ini gimana tanggapan Mas Aris nih? Sebenarnya wacana kuliah atau sekolah tatap muka itu pernah diwacanakan sebelumnya. Januari 2021 ya kan, di tahun ajaran 2020 2021 wacananya ini kuliah sudah mulai masuk ya secara langsung gitu kan. Akan tetapi kondisinya kasus COVID kita semakin tinggi. Iya, itu banyak yang terkonfirmasi positif. Jadi itu yang menjadi pertimbangan utama ya. Wah, banyak orang tua juga yang nggak setuju kalau anaknya itu langsung kuliah atau sekolah itu kan langsung datang ke ke sekolahnya gitu kan. Karena masih khawatir gitu kan. Nah, kita melihat dulu nih di bulan Juli nanti itu kan jatuhnya masih jadi wacana dan menuai pro dan kontra ya di kalangan masyarakat dan para orang tua. Jika ada salah satu institusi pendidikan yang ingin dibuka pada bulan Juli, tentunya harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat atau pemerintah kabupaten setempat gitu kan. Kita lihat dulu nih kasus COVID di daerah itu apakah sudah menurun atau semakin menaik, ya kan? Nah, terus juga harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan Satgas COVID kalau misalkan institusi pendidikan itu boleh dibuka. Jadi bukan berarti tanpa catatan. Tentu banyak sekali catatan kalau memang institusi pendidikan itu kayak sekolah, universitas itu mau dibuka gitu. Nah, sedangkan masih banyak daerah-daerah atau kota-kota besar yang suspek COVID-nya semakin tinggi. Itu jadi masih
pertimbangan, karena lagi-lagi kita harus mengedepankan keamanan dan kesehatan gitu ya, demi generasi-generasi dan mahasiswa serta adik-adik kita yang masih sekolah gitu kan. Jangan sampai ketika tatap muka itu berlangsung, yang ada malah terjadi kontak fisik yang banyak dan tidak bisa mendeteksi dirinya bahwasanya dirinya sehat atau enggak, ya terjadilah sakit atau misalkan tanpa gejala dan pada akhirnya bikin klaster baru ya. Bikin klaster baru di satuan pendidikan, itu yang sangat bahaya itu. Jadi masih jadi pertimbangan dan masih jadi bahan kajian kalau wacana di bulan Juli itu. Kalau dulu kan ya Januari 2021 kuliah tatap muka ya kan. Itu sudah sudah ditandatangani itu, ada SKB 4 menteri. Oh gitu. Iya. Nah, jangan sampai ya kita lihat dulu nih prosesnya seperti apa. Apakah wacana ini akan terrealisasi atau lagi-lagi seperti bulan Januari yang lalu gitu loh. Takutnya itu aja sih Mas Aris ya, bikin klaster baru sih ya. Bikin klaster baru. Karena kan banyak tuh kan ya kalau misalkan sudah mulai tatap muka ya terjadi lagi kerumunan dan lain sebagainya gitu. Tapi itu kan sudah divaksin tuh ya Mas Aris ya. Itu walaupun udah divaksin tetap. Oh iya. Sedikit tambahan, ini juga yang menjadi salah satu pertimbangan kenapa aktivitas pendidikan akan dibuka di bulan Juli tahun 2021. Katanya sih begini, program vaksinasi itu akan dijalankan atau dilaksanakan oleh para guru. Itu yang penting utama tuh, guru, terus tenaga kesehatan, tenaga pengajar dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang diprioritaskan. Kalau memang seumpamanya tenaga pengajar kita atau di lingkungan pendidikan kita sudah banyak yang divaksin, ya insya Allah itu mungkin boleh. Iya, sudah aman lah ya, kebal ya kan. Tujuan divaksin itu menjadi kebal ya. Itu paling. Tapi Mas Aris sudah divaksin, Mas? Belum. Kemarin kan dari Malaysia. Dari Malaysia sebenarnya. Misi aja. Wah, cuman loh ya, mantap banget ya Mas Aris. Iya, maksudnya ini mungkin jadi pertanyaan yang enak banget gue ditanya nih Mas Aris ya. Maksudnya ini gimana sih cara buat menimbulkan giroh pergerakan mahasiswa lagi nih di era pandemi? Kan pasti udah luntur nih Mas Aris nih. Udah lama banget nih kita nggak bergerak gitu kan. Ini untuk menimbulkan giroh lagi nih di era pandemi, gimana sih Mas Aris kira-kira? Sebenarnya untuk meningkatkan giroh, kita harus ketemu sama teman kita sih. Iya kan? Kita harus sering-sering kumpul. Kita tapi kan enggak boleh offline gini Mas Aris. Jadi begini. Oke, siap. Kalau kita bicara pergerakan mahasiswa, sama saja kita bicara konsep pendidikan gitu. Karena konsep pendidikan itu kan 3 dimensi ya. Dan mengharuskan tatap muka, bertanya langsung ya kan. Membedah pola pikir dan lain sebagainya. Oke lah, kita nggak kuliah secara langsung, tapi kan bukan berarti komunikasi kita dengan teman dan dosen kita terputus gitu loh. Kita harus banyak-banyak berdiskusi dan ya harus literate lah sama teknologi gitu loh. Jadi ketika adanya diskusi itu mungkin bisa sebagai salah satu cara untuk membangkitkan giroh pergerakan mahasiswa. Dan kita jangan sampai lupa juga apa sih yang terjadi di negara kita gitu kan, dan apa yang bisa kita lakukan kalau memang seumpamanya harus menuntut mahasiswa itu turun ke jalan dan mengawal isu yang sedang hangat dibicarakan. Kan banyak ya isu-isu kayak misalkan Omnibus Law, terus juga RUU HIP waktu itu. Banyak sekali pergerakan-pergerakan mahasiswa terus masyarakat dari LSM itu turun ke jalan, akan tetapi instruksinya adalah ketika mereka itu turun ke jalan ya harus menerapkan protokol kesehatan, jangan sampai demonstrasi itu menjadi klaster baru COVID gitu loh. Dan untuk membangkitkan giroh ya kita lihat situasi kita bahwasanya ada krisis loh di depan mata kita gitu. Kalau kata Bapak Presiden kita harus ada rasa sense of crisis nih. Iya, jadi jangan sampai ketika kita tahu ada masalah kita diam aja gitu loh. Ya itulah, banyaklah cara-cara untuk membuka cakrawala berpikir ya. Dan kita bisa bergerak setelah kita berdiskusi dan mencantangkan suatu
program atau pergerakan yang itu bisa berdampak buat masyarakat atau di lingkungan sekitar kita gitu. Baik, berarti kita harus banyak-banyak diskusi, terus juga harus banyak-banyak baca isu mungkin ya Mas Haris ya. Kita harus sayang of crisis yang tadi ya Mas Haris ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Mas Haris ya. Pesan-pesan untuk mahasiswa di era pandemi agar pergerakannya itu nggak mati. Pesan-pesan dari Mas Haris. Pesan-pesan dari gua untuk menjaga semangat ya. Iya, betul. Agar tidak mati ya. Banyak bersosialisasi aja sih intinya. Biar kita itu tahu situasi sosial yang terjadi di sekitar kita gitu kan. Terus kita harus peka sih sama kondisi sosial kita gitu loh. Kita harus peka sama situasi yang terjadi pada hari ini gitu kan. Karena di era pandemi seperti ini tidak cuma sektor kesehatan kita yang lumpuh, tidak cuma sektor ekonomi kita yang lumpuh, kan sektor pendidikan kita juga lumpuh. Iya kan? Betul. Nah jadi teman-teman mahasiswa yang memiliki basic keilmuan masing-masing, ya bergerak sesuai dengan apa yang bisa mereka lakukan gitu loh. Mungkin teman-teman mahasiswa di kesehatan gitu ya bisa jadi duta kesehatan atau jadi relawan COVID atau misalkan membantu tenaga kesehatan di rumah sakit atau di wisma atlet gitu-gitulah. Dan mahasiswa yang mungkin backgroundnya atau latar belakang pendidikannya itu di dunia ilmu sosial dan ilmu politik, ya mungkin bisa menjadi turut serta gitu dalam mengawal isu-isu dari pemerintah. Terus kayak atau mahasiswa yang misal Kesos gitu ya. Kesos itu bisa jadi relawan juga gitu kan. Jadi nggak melulu orang-orang kesehatan. Kita juga sebenarnya bisa loh gitu kan. Yang penting kita sadar, kita banyak bersosialisasi, kita harus pandai membaca situasi, peka terhadap masalah yang ada, terus jangan diem aja gitu kan. Sekalipun teman-teman di rumah, teman-teman bisa kreatif lah. Apa yang teman-teman bisa lakukan gitu kan, yang membantu keluarga, tetangga, terus juga misalkan bikin konten-konten kreatif nih kayak gini, podcast gini tuh konten kreatif ya betul Mas. Ketika teman-teman itu mendengarkan kan ada nilai-nilai dan ada pesan-pesan yang disampaikan gitu loh. Itu yang jadi dampak positif karena khairun nas anfa'uhum linnas ya kan. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Wah, Masya Allah. Ini aki-aki idaman para ini. Baik, mungkin tadi itu menjadi pertanyaan penutup dan terakhir dari kita Mas Haris ya. Dan sebelumnya terima kasih banyak nih Mas Haris sudah mau menyempatkan waktu untuk hadir. Say hi Mas Haris. Ya, salam digital. Salam digital. Oke, paling gitu aja ya Mas Haris ya. Kita keren ya. Salam. Dan sekali lagi dialektik. Iya, Siniar Dialektik, observasi obrolan seru bervariasi episode 3. Dan tungguin episode-episode selanjutnya dari Siniar Dialektik kita. Oke. Dan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you banget ya Mas Haris. Ya. Udah.